Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Dewi Mayangsari. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengerjakan atau menjawab soal ekonomi kelas 12 semester ganjil, yaitu materi persamaan dasar akuntansi. Sebelum kegiatan kita mulai, silakan teman-teman terlebih dahulu berdoa. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube ini agar saya lebih semangat lagi membahas soal-soal latihan ekonomi. Oke teman-teman semua, di sini saya mengambil soal persamaan dasar akuntansinya dari buku ekonomi untuk SMA peminatan ilmu sosial kelas 12 penerbitnya Intan Pariwara. Oke, di sini tugasnya yaitu mempraktikkan perhitungan persamaan dasar akuntansi dan laporan laba rugi. Sesuai dengan perintah, diminta kita membuat untuk persamaan dasar akuntansi dan laporan laba rugi sederhana. Oke, sebelum kita menjawab soal ini, terlebih dahulu kita harus memahami soal yang ada di sini, terutama akun-akun apa saja sih yang akan kita buat. Oke, mari kita pahami dengan kita membaca soalnya, yaitu Aditya mendirikan usaha pembuatan banner, poster, dan spanduk dengan nama Dinamis Printing pada tanggal 1 April 2021. Transaksi yang terjadi pada usaha Dinamis Printing selama April 2021 sebagai berikut, yaitu tanggal 1 Aditya menyetorkan uang tunai dalam usaha miliknya sebesar 65 juta. Nah, ketika ada penyetoran uang tunai ini biasanya berpengaruh terhadap kas dan modal. Jadi teman-teman boleh coret-coret dulu di buku teman-teman tanggal 1 ini, yaitu transaksinya mempengaruhi kas dan modal. Untuk persamaan dasar akuntansi sesuai dengan rumusnya, yaitu aktiva sama dengan pasiva, atau aktiva yaitu harta sama dengan utang plus modal. Maksudnya gimana sih utang plus modal itu? Yaitu jumlah utang dan modal harus seimbang atau balance dengan jumlah harta. Makanya rumusnya yaitu harta sama dengan utang plus modal. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi. Untuk tanggal 2 April membayar sewa tempat usaha sebesar 15.500.000 untuk masa 1 tahun. Nah, ini merupakan sewa tempat usaha karena masanya 1 tahun, artinya ini sewa dibayar di muka. Selanjutnya 4, membeli peralatan seharga 18 juta. Jadi untuk tanggal 4 ini ada akun peralatan tetapi baru dibayar tunai 10 juta. Artinya kita baru membayar 10 juta, kita memiliki utang usaha sebesar 8 juta. Oke, selanjutnya tanggal 6 membeli perlengkapan sebesar 2.400.000. Teman-teman, kalau di soal ini tidak ada kata-kata dibayar 1 bulan kemudian atau dibeli dengan kredit, artinya soal ini merupakan pembelian secara tunai. Seperti contoh tanggal 6 membeli perlengkapan sebesar 2.400.000 itu merupakan pembelian secara tunai. Maka di sini mempengaruhi akun kas dan perlengkapan. Oke, untuk kasnya berkurang ataupun perlengkapannya berkurang nanti kita pelajari lagi. Oke, untuk tanggal 8 menerima pendapatan. Oke, berarti di sini ada pendapatannya bertambah dan kasnya juga bertambah. Untuk mempersingkat waktu dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan jasa Dinamis Printing ini mulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 sudah saya buat, sudah saya analisis satu-satu bahwasanya akun-akun yang ada di perusahaan Dinamis Printing ini ada dari sisi aktiva ada kas,
ada piutang, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, ada peralatan. Itu untuk sisi aktiva atau dari harta. Untuk sisi pasifanya ada utang, usaha, dan modal. Jadi mari kita buat dulu terlebih dahulu kolom-kolomnya. Yang pertama teman-teman tulis terlebih dahulu nama perusahaannya. Di sini Aditya memberi nama perusahaannya yaitu Dinamis Printing, maka kita tulis dulu perusahaannya yaitu Dinamis Printing. Selanjutnya kita akan membuat persamaan dasar akuntansi, maka kita tulis persamaan dasar akuntansi. Untuk periode kapan? Periodenya April tahun 2021. Oke, kita buat kolom tanggal. Untuk yang aktifanya kita buat kasnya, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan. Nah, untuk yang pasifannya utang usaha dan modal. Jangan lupa, kan ini dalam jutaan, tetapi karena buku kita nggak muat ini ya, jadi kita di sini nolnya kita simpan 3, artinya kita sudah menyimpan ribuan. Tulis, karena ini mata uangnya rupiah, maka kita tulis dalam ribuan rupiah. Oke, ini ada sisi yang di pojok akhir itu ada keterangan. Nah, keterangan untuk nanti mencatat transaksi ini terjadi karena apa. Oke, selanjutnya mari kita belajar memasukkan akun soal yang nomor 1. Masuk ke akun mana ya? Karena Aditya menyetorkan uang tunai dalam usaha miliknya sebesar 65 juta untuk tanggal 1, artinya kita masukkan ke kas 65 juta dan kita masukkan ke modal 65 juta. Di keterangan kita isi dengan setoran awal. Oke, atau boleh dengan modal Tuan Aditya. Selanjutnya tanggal 2. Tanggal 2 yaitu membayar sewa tempat usaha sebesar 15.500.000 untuk masa 1 tahun. Nah, itu kan untuk masa 1 tahun, artinya ada sewa dibayar di muka di sana. Karena di penggunaannya baru 1 bulan tetapi sudah dibayar dalam 1 tahun. Maka mengurangi kas sebesar 15.500.000 dan sewa dibayar di muka bertambah 15.500.000. Mengurangi modal tidak teman-teman. Oke, selanjutnya untuk tanggal 4 membeli peralatan sebesar 18 juta. Artinya peralatannya bertambah sebesar 18 juta. Tetapi baru dibayar tunai 10 juta. Artinya kita memiliki utang usaha sebesar 8 juta dan 10 juta tersebut mengurangi kas kita. Jadi di sini kasnya berkurang 10 juta. Ini ada tanda kurung, itu menunjukkan bahwa itu pengurangan, teman-teman. Selanjutnya transaksi tanggal 6 membeli perlengkapan sebesar 2.400.000 secara tunai. Artinya kas berkurang sebesar 2.400.000 dan perlengkapan bertambah sebesar 2.400.000. Tanggal 8 selanjutnya menerima pendapatan sebesar 3.300.000. Kas kita bertambah 3.300.000 dan modal kita bertambah 3.300.000. Jangan lupa di keterangan kita isi dengan pendapatan jasa. Oke, selanjutnya tanggal berapa lagi? Tanggal 11. Nah, tanggal 11 mengangsur utang atas pembelian peralatan yang terjadi pada tanggal 4 Agustus, yaitu nih, di tanggal 4 kan kita membeli peralatan 18 juta, tetapi di tanggal 11 baru dibayar 4 juta. Artinya kita masih punya sisa utang 4 juta. Bagaimana menulisnya di dalam akun? Oke, kita lihat. Artinya kas kita berkurang sebesar 4 juta dan utang usaha kita berkurang 4 juta. Peralatannya berkurang atau tidak? Tidak, teman-teman. Yang berkurang hanya utang usaha dan kasnya saja sebesar 4 juta rupiah. Oke. Selanjutnya tanggal 12
memperoleh pesanan banner sebesar 3 juta. Pendapatan tersebut dibayar tunai 1 juta dan sisanya dibayar 1 bulan kemudian. Artinya Tuan Aditya ini mendapatkan pesanan banner, dia memperoleh pendapatan sebesar 3 juta. Tapi pendapatan tersebut baru dia terima sebesar 1 juta. Artinya orang yang memesan ini ngutang dengan kita. Atau bahasa lainnya yaitu Tuan Aditya memiliki piutang sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Karena bannernya 3 juta, dibayar tunainya 1 juta, artinya piutangnya masih 2 juta. Oke, kita masukkan ke sini. Kasnya bertambah 1 juta karena masuknya tadi kan dibayar 1 juta. Piutangnya yang Tuan Aditya miliki yaitu 2 juta dan pendapatan jasanya kita masukkan 3 juta sesuai dengan pesanan banner tersebut. Kita masukkan ke akun mana? Ke akun modal. Oke. Selanjutnya transaksi tanggal 13 yaitu menerima pendapatan sebesar 4.500.000. Berarti kas perusahaan ini bertambah 4.500.000 dan modalnya juga 4.500.000, tulis dengan keterangan pendapatan jasa. Selanjutnya tanggal 15 membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Kas berkurang sebesar 5 juta. Kita masukkan ke sini ke kas berkurang 5 juta dan di modal berkurang 5 juta. Kita kasih keterangan teman-teman. Apa keterangannya? Karena dia bayar gaji berarti beban gaji. Oke, selanjutnya ada apa lagi ya? Menerima pendapatan lagi teman-teman sebesar 2.500.000. Artinya kasnya bertambah 2.500.000, modal juga bertambah 2.500.000. Kita kasih keterangan pendapatan jasa. Selanjutnya membayar beban listrik dan telepon sebesar 800.000. Artinya kasnya berkurang 800.000 dan modalnya juga berkurang 800.000. Keterangannya apa? Beban listrik dan telepon. Selanjutnya membeli perlengkapan 700.000 secara tunai. Kas berkurang 700.000 dan perlengkapannya bertambah sebesar 700.000. Perlu ditulis keterangan? Tidak perlu, karena di sini kan sudah ada akun perlengkapan. Oke, selanjutnya tanggal 26 menerima pendapatan lagi teman-teman. Seberapa? 1.900.000, 1.900.000. Kita masukkan ke kas 1.900.000 dan masuk ke modal 1.900.000. Kita kasih keterangan pendapatan jasa. Selanjutnya tanggal 28, Tuan Aditya mengambil uang perusahaannya sebesar 750.000 untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi itu yaitu prive. 750.000 berkurang di kas dan berkurang juga di modal. Kita kasih keterangan namanya prive. Selanjutnya tanggal 30 melunasi utang usaha sebesar 4 juta. Kita kasnya berkurang, utang usahanya berkurang. Nah, utang usahanya sekarang berkurang dari 8 juta, di tanggal 11 berkurang 4 juta, tinggal 4 juta, dan di akhir transaksi di tanggal 30 berkurang lagi 4 juta. Artinya kita tidak lagi, atau Tuan Aditya tidak lagi memiliki utang usahanya ada 0. Oke, bagaimana kita mengetahui ini sudah betul atau tidak? Salah satu ciri-cirinya yaitu dengan mengetahui jumlah balance-nya atau seimbangnya. Kayak dari kas ini teman-teman, mulai dari sini 65 juta. Kalau ada tanda kurung artinya berkurang. 65 juta dikurang dengan 15.500.000 dikurang dengan 10 juta dikurang dengan 2.400.000. Nah, ini yang 3.300.000 itu bertambah. Artinya hasil dari pengurangan dari tanggal 2, 4, dan 6 itu dijumlahkan dengan 3.300.000. Nah, kalau mau mudahnya, seluruh yang tidak ada tanda kurung teman-teman jumlahkan. Seluruh yang bertanda kurung teman-teman jumlahkan juga. Kurangkan hasil yang tidak ada tanda kurungnya dikurang dengan yang bertanda kurung.
Nah, di sini sudah saya kurangkan, hasil dari kas tersebut adalah 30.050.000. Selanjutnya piutangnya berapa? Piutangnya yaitu 2 juta, kita turunkan di sini 2 juta. Selanjutnya apa lagi? Perlengkapannya 2.400.000. Ada 700 di sini, artinya 2.400.000 ditambah 700 yaitu 3.100.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka 15.500.000. Kita turunkan 15.500.000. Peralatan 18 juta. Kita turunkan 18 juta. Utang usaha tadi 0. Modalnya 65 juta ditambah 3.300.000 ditambah 3 juta ditambah 4.500.000 dikurang dengan 5 juta ditambah 2.500.000 dikurang 800.000 ditambah 1.900.000 dikurang dengan 750.000, yaitu jumlahnya 73.650.000. Oke, kita jumlahkan bahwasanya di sisi pasifannya yaitu 73.650. Nah, untuk sisi aktifannya harus kita jumlahkan dulu jumlah dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan peralatannya, yaitu dari 35.500.000 ditambah dengan 2 juta ditambah 3.100.000 ditambah 15.500.000 ditambah dengan 18 juta, hasilnya 73.650. Oke, kita lihat antara sisi aktiva dan sisi pasifannya atau harta dan utang plus modalnya yaitu seimbang 73.650. Artinya ini sudah balance, teman-teman. Oke, selanjutnya kita membuat apa lagi sesuai dengan perintah soal, yaitu buatlah laporan laba rugi sederhana. Di laporan laba rugi sederhana, teman-teman, kita tinggal membuatnya sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Fungsi dari keterangan ini memudahkan kita untuk membuat laporan laba rugi. Membuat laporan laba rugi bagaimana? Dimulai dulu dari membuat nama perusahaannya, laporan laba rugi untuk periode kapan. Selanjutnya kita lihat pendapatan yang ada di laporan laba rugi untuk perusahaan Dinamis Printing ini ternyata ada 5, teman-teman. Yang mana saja ini? 1, 2, 3, 4, 5. Seluruh pendapatan ini kita tulis, kita masukkan ke laporan laba rugi berurutan. Oke, jumlah pendapatannya yaitu 15.200.000. Selanjutnya dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan beban usaha. Sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, beban yang ada di sini yaitu hanya ada 2, yaitu beban gaji dan beban listrik dan telepon. Kita masukkan ke sini. Tulis beban usaha, ada beban gaji sebesar 5 juta, beban listrik 800.000, kita jumlahkan, hasilnya kita kurangkan dengan 15.200.000, kita tulis sejajar, yaitu dapatlah hasil 9.400.000. Itu merupakan laba usaha atau laba bersih. Jadi untuk membuat laporan laba rugi itu sangat-sangat mudah, teman-teman, dengan catatan teman-teman sudah menyelesaikan pembuatan persamaan dasar akuntansinya dengan benar dan teliti. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan boleh. Jika menurut teman-teman ini bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat teman-teman di sekolah, silakan di-share. Jangan lupa bantu share, komen, like, dan subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi membahas soal-soal latihan ekonomi dan channel saya berkembang. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.